Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Yang mana momen tahun baru ini ialah momen yang syarat akan pergerakan, perubahan dan pengorbanan. Bukan tahun baru santai-santai, memperingati kesedihan, lantas semua orang menangis, sedih haru, bukan. Maka salah satu hikmah mengapa dipilihnya hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah sebagai awal tahun baru Islam ialah agar ketika tahun baru datang, umat ini mampu mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah tersebut. Bagaimana peristiwa hijrah harus mampu menggerakkan hati kita untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hijrah sekarang kita ini berbeda dengan hijrah Nabi dulu. Rasulullah SAW bersabda, La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada ialah jihad dan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru. Jika engkau diperintahkan untuk berjihad, maka berangkatlah. Hijrah kita saat ini bukan lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi hijrah kita ialah bagaimana mendidik diri agar terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu makna hijrah yang sebenarnya. Bagaimana kita mampu berpindah dari satu kejelekan menuju keindahan. Berpindah dari satu kesesatan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelum tahun baru kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah, maka harapannya setelah tahun baru ini kita lebih sering melakukan kebaikan dan melakukan amalan-amalan yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru kita kali ini itu berbeda dengan tahun baru sebelumnya. Karena tahun baru kita kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Jadi virus corona ini ialah tamu Allah yang khusus ditugaskan untuk menguji umat ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur, lantas menjadi orang-orang yang beruntung, atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang buruk dan kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika cobaan dari Allah datang, jangan pernah suuzon. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah. Terus optimis, jangan berputus asa. Sebagaimana perkataan Nabiullah Ya'qub, ayahnya Nabi Yusuf, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Qala Allah taala la tayasu mir rauhillah. Janganlah berputus asa atas rahmatnya Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka dari itu, sebagai umat yang cerdas, kita harus mampu mengambil hikmah dari pandemi yang saat ini kita rasakan. Salah satunya ialah sifat atau sikap optimisme yang sudah mendarah daging dalam diri kita, pribadi muslim. Bahwasanya ketika cobaan Allah datang, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menaikkan level kita, untuk menaikkan derajat kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kecuali Allah telah menyiapkan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang mampu menghadapinya. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil ialah bagaimana pandemi ini mampu meningkatkan semangat persaudaraan kita, ukhuwah kita. Bukan hanya saudara yang diikat dari tali darah, bukan hanya saudara yang diikat dengan ikatan darah, tapi ada persaudaraan yang lebih indah dari darah, yaitu persaudaraan di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan corona sendirian. Kita harus bersama. Lihat bagaimana banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK dari perusahaan karena corona, kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu, kita sebagai saudara wajib untuk membantu mereka. Tolong mereka, ulurkan tangan kita terhadap mereka. Momen ini adalah momen terbaik untuk melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Semakin kuat ukhuwah yang kita jalankan, maka semakin mudah corona untuk kita kalahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.